Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Si Kucing. Kali ini aku akan bercerita tentang sebuah cerita horor yang berjudul Villa Tua di Lembang. Langsung saja, aku Nisa. Aku akan bercerita tentang pengalaman seram yang aku alami pada tahun 2011 bersama 4 sahabat kampus berlibur menghabiskan liburan akhir pekan panjang di Bandung. Waktu itu kami masih kuliah tingkat akhir. Sama seperti anak muda kebanyakan lainnya, aku, Hani, Putri, Danang, dan Dimas punya rencana untuk menginap di kota Lembang dengan mencari rumah atau villa. Bukan hotel per kamar, jadi bisa leluasa untuk melakukan kehebohan tanpa harus khawatir mengganggu orang lain. Singkatnya, atas rekomendasi teman dari ayah Danang, kami memutuskan untuk menyewa satu villa besar bertingkat di daerah Lembang. Menurut Danang, teman ayahnya bilang kalau villa ini memiliki lahan-lahan yang luas. Jadi nggak berdempetan dengan villa atau bangunan lainnya, dan juga letaknya masih sangat asri dan banyak pepohonan. Katanya sih gitu. Iya, kata teman bokap gue, villa ini gede, bagus, baru direnovasi. Halamannya luas dan yang pasti nggak mahal, hehe. Begitu kata Donang mencoba meyakinkan kami. Nggak kegedean emang, Nang? Tanya Hani. Iya, Nang. Kami cuma berlima loh. Masa kamarnya ada 4? Aku menambahkan. Ah, nih lihat foto-fotonya. Jawab Danang sambil menunjukkan foto-foto yang di layar ponselnya. Setelah melihat foto-foto itu, aku setuju dengan Danang. Villanya memang bagus, besar dan bertingkat. Lingkungannya juga asri, tempat yang tepat untuk menyepi. Singkat kata, akhirnya kami setuju untuk berlibur bersama 4 hari 3 malam di situ. Begitu rencananya. Menggunakan mobil Dimas, kami berangkat Kamis jam 10 pagi menuju Bandung. Bertepatan dengan musim liburan sekolah, ditambah pula dengan long weekend, aku yakin kalau Bandung akan padat dan ramai wisatawan. Menyusuri jalan tol Cipularang yang kala itu belum terlalu ramai, kami bersenda gurau sepanjang perjalanan. Dimas yang duduk di belakang kemudi mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Seperti biasa, kami sangat senang dan gembira ketika sedang berlibur seperti ini. Menghabiskan waktu bersenang-senang dengan sahabat erat, sungguh akan menjadi waktu yang menyenangkan. Seharusnya. Sekitar jam 12 siang, kami akhirnya sampai di Tol Paster, pintu gerbang masuk Bandung kalau kata orang Jakarta. Pak Epi, saya sampai villa sekitar jam 3-an ya. Mau cari makan dulu, Pak. Begitu kata Danang berbicara melalui ponselnya dengan Pak Epi, si penjaga villa. Ya, sesampainya di Bandung, tujuan pertama kami adalah makan. Di salah satu rumah makanan favorit di Cihampelas, baru setelah makan nantinya kita langsung menuju villa. Selesai makan sekitar jam 2, mengikuti rencana kami langsung menuju villa. Dari Cihampelas, kami lewat Cipaganti lalu menyusuri Jalan Setiabudi, menuju Lembang. Sesampainya di ujung Setiabudi, tepatnya di depan terminal, Dimas membelokkan kendaraan ke kiri, menuju Jalan Sersan Bajuri. Kenapa nggak lurus aja, Mas? Tanyaku penasaran. Enakan lewat sini, nggak macet, pemandangannya lebih asik. Begitu kata Dimas. Ya sudah, kami menurut saja. Toh memang Dimas masih banyak keluarga yang tinggal di Bandung, jadi dia yang lebih tahu situasinya. Benar kata Dimas, Sersan Bajuri lebih lenggang dan pemandangannya lebih enak dipandang mata. Warna-warni bunga menghiasi sisi jalan dilewati. Beberapa tempat wisata juga ada di daerah ini, walaupun lebih jauh dan berputar tapi tidak apa. Mungkin karena sudah agak lelah setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, saat itu kami lebih banyak diam menikmati sejuknya udara dan pemandangan. Di ujung jalan yang kami lalui ini akhirnya akan bertemu juga dengan Jalan Raya Lembang. Nah, menurut Danang, lokasi villanya nggak jauh dari pertigaan Jalan Raya Lembang ini, sekitar 15 menit sebelumnya. Kalau dari petunjuk jalan yang dikasih tahu Pak Epi, di depan itu kita belok kanan, Mas. Kata Danang, bilang begitu ke Dimas. Yakin ya? Yakin, jawab Danang. Akhirnya sebentar lagi sampai. Aku nggak tahan pengen rebahan, capek juga duduk dari tadi. Dari belokan yang Dimas maksud tadi, kami memasuki jalan mengecil, namun masih bagus untuk dilewati. Jendela kami buka lebar-lebar, membiarkan angin sejuk masuk dan terhirup. Asik banget ya suasananya. Putri yang dari awal lebih banyak diam, akhirnya bersuara. Langit juga sedang mendung, semakin membuat syahdu benar-benar menyenangkan. Kira-kira 20 menit dari belokan tadi, akhirnya kita sampai. Nah, kayaknya nih gerbang masuknya. Gue turun dulu. Begitu kata Danang. Ketika kami sampai di gerbang besar yang tinggi, lalu dia turun untuk membukanya. Dari gerbang masuk itu yang kelihatannya hanya pohon tinggi dan rindang,
Belum ada bangunan villa sama sekali. Sepertinya baru saja turun hujan. Jalanannya basah dan beberapa bagiannya ada genangan air. Jalan kecil hanya bisa dilalui oleh satu mobil saja, dan lagi-lagi jalannya menanjak. 1 atau 2 menit kemudian, barulah terlihat ada bangunan. Harusnya sih itu villanya, karena nggak ada bangunan lagi selain itu. Sebentar. Ternyata ada bangunan satu lagi di sebelah kanannya. Bentuknya lebih kecil dari bangunan utama. Yakin lo ini villanya, Nang? Kata Hani. Ntar, gue telepon Pak Epi dulu, jawab Danang. Kemudian Dimas memarkirkan kendaraan di villa tersebut. Lalu kami semua turun dari kendaraan. Sementara Danang yang coba menghubungi Pak Epi, kami berjalan melihat-lihat sekitar villa. Benar kata Danang, villa ini bangunan lama tapi kelihatan rapih dan bagus. Sepertinya memang baru direnovasi. Bertingkat, temboknya tebal dan kokoh, bercat putih, dan bergaris-garis hitam pada kusen pintu dan jendela. Halamannya sangat luas, sekeliling villa terhampar rumput hijau terawat. Pohon pinus menjulang di banyak bagian. Benar-benar asri dan menyejukkan. Sementara teman-teman melihat bagian sisi lain, aku malah tertarik dengan bangunan kecil di sebelah kanan. Ya, bangunan kecil ini menarik perhatianku. Berbentuk bangun dasar 4 dinding membentuk bangunan persegi panjang. Dengan atap genteng segitiga, kecil tapi nggak terlalu kecil. Dinding temboknya hanya jadi pondasi setinggi 1 atau 2 meter. Selebihnya kayu dan jadi penunjang atap. Ini bangunan apa sih? Aku bertanya-tanya dalam hati sambil berdiri di depan pintunya. Pintu kayu yang besar dan sepertinya agak terkunci karena agak sedikit terbuka. Kami semakin tertarik setelah beberapa saat kemudian mendengar suara, sepertinya suara besar dari dalam. Krit, krit. Kira-kira seperti itu bunyinya. Suara apa itu? Suara aneh membuat aku semakin ingin untuk membuka pintunya dan melihatnya ke dalam. Krit, krit, krit. Kedengaran lagi. Penasaran, akhirnya aku nekat meraih ganggang pintu dan perlahan membukanya. Krit, krit, krit. Setelah pintu sudah sebagian terbuka, aku masih belum bisa melihat keadaan dalam dengan jelas karena sangat gelap, sama sekali nggak ada cahaya. Semakin penasaran karena ketika pintunya sudah dibuka, suara itu masih saja kedengaran. Krit, krit, krit. Nisa, ngapain lo di situ? Ayo masuk. Teriakan Dimas dari depan villa mengagetkanku. Ya sudah, aku tutup lagi pintu bangunan kecil itu sebelum sempat melihat apa-apa di dalamnya. Pak, itu bangunan apa ya?